Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Senin, di mana diangkatnya amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terus diberikan kenikmatan iman Islam dan tentunya dalam semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harta karun terbesar kita, yaitu iman dan Islam yang telah Allah berikan dan telah Allah anugerahi kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua juga dimatikan Allah dalam keadaan beriman, bertauhid kepadanya, sehingga nanti kita pun dicatat menjadi orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan dan juga keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mengucapkan sholawat dan taslim kita yang terbaik kepada manusia yang seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan. Seluruh sisi kehidupannya bisa kita contoh. Dan Allah menyempurnakan semua untuk manusia yang sangat mulia itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, terima kasih atas undangan teman-teman sekalian. Wabil khusus hari ini, Masya Allah, tadi saya menyimak paparan dari Dr. Meti, ya, guru saya, sahabat saya juga, yang Masya Allah banyak menginspirasi saya dalam bagaimana menjadikan tib nabawi atau pengobatan Nabi ini menjadi suatu hal yang bisa diterima oleh semua atau banyak kalangan, khususnya kalangan-kalangan ilmiah. Dan juga teman-teman di Khalif ya, dan yang lainnya yang juga hari ini dimoderatorin oleh Mbak Aisyah, semoga Allah kita jaga kita semua ya, dan Allah mudahkan dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang penuh kebaikan dan penuh berkah. Ini mohon maaf, saya memang kalau biasanya ngisi nggak pakai slide. Kenapa saya tidak pakai slide? Karena memang subhanallah ya, dalam Al-Quran memang kita kalau kita bandingkan antara kata penglihatan dan pendengaran, maka akan lebih banyak kalimat atau kata pendengaran dalam Al-Quran. Karena memang pendengaran kita itu bahkan orang yang pun mati ya, atau mungkin dalam keadaan pingsan, dia masih bisa mendengar. Dan para sahabat-sahabat dulu juga sama, mereka mengaktifkan kemampuan mereka dalam menghafal itu dengan mendengar gitu kan, seperti itu. Dengan tidak mengurangi kita dengan teknologi yang ada ya, karena memang dengan kita mungkin kalau yang masih ingat zaman dulu tuh, zaman saya SD ya, itu ada mungkin yang ya edisi-edisi lama lah ya. Ada sandiwara radio, Brahma Kumbara, Madangkara, itu kan kita nggak lihat sama sekali ya. Subhanallah ya. Cuman bisa membayangkan gitu kan. Jadi dengan pendengaran kita membayangkan sesuatu ya yang terjadi pada drama Brahma Kumbara apa gitu-gitulah, seperti itu. Dan saya mencoba bagaimana mengajak kita semua lebih menggunakan tadi kalau Dr. Meti mungkin audio visual, kalau saya mungkin audionya saja, visualnya bayangkan saja ya, visualnya bayangkan saja supaya otak kita tuh ada mungkin semacam konslet tanda kutipnya, listriknya gitu kan, biar semangat gitu, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, tema hari ini yang saya diberikan oleh panitia adalah tentang bagaimana puasa itu tidak sia-sia ya, dan bagaimana kita menjadikan puasa Ramadan kita betul-betul menjadi puasa yang detox. Tadi Dr. Meti mungkin sudah menyampaikan detox hati atau detox liver secara maknawi atau secara fisiknya gitu kan. Tapi perlu kita pahami juga bahwa dalam pemahaman holistik ya, atau mungkin kalau beliau atau Dr. Meti sering menyebutkan kedokteran integrasi gitu, maka sebenarnya ya tubuh kita itu tidak lepas satu dengan yang lain gitu kan. Jadi tubuh kita itu tidak akan bisa terlepas satu bagian dengan yang lain. Contoh beginilah, mampukah teman-teman atau mampukah kita bisa katakanlah berdoa dalam keadaan khusyuk gitu kan, sholat dalam keadaan yang khusyuk, atau mungkin ibadah ya, mungkin sholat malam atau apapun dalam kondisi perut kita kenyang ya. Perut kita kenyang dalam kondisi mungkin makan berlebihan, atau mungkin seseorang itu minum yang berlebihan sehingga
akhirnya badannya lemes gitu kan. Terlepas apapun yang dia makan, bahkan makanan sehat sekalipun, nggak bakal bisa gitu kan, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena memang manusia ya sudah di set up-nya kayak begitu. Apalagi kita sebenarnya sebagai seorang yang beriman pada Allah, sebenarnya syariat-syariat yang sudah Allah perintahkan ini sebenarnya pada akhirnya memberi efek samping ya. Efek lurusnya itu imannya, keyakinannya makin kuat. Efek sampingnya, kesampingnya itu katakanlah kalau selama ini kan efek samping itu jelek. Saya sering bilang efek samping itu malah justru sehat gitu kan. Efek dari ketaatan pada syariat Allah itu adalah kesehatan gitu kan. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah uh, heboh-hebohan kita bicara kesehatan ini. Itu sebenarnya kalau taat pada syariat itu subhanallah pasti sehat gitu ya. Kita taat pada syariat itu bukan karena ingin sehat, seperti yang dokter tadi disampaikan, berarti kita taat pada syariat itu atau perintah Allah dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu tidak lain tidak bukanlah memang kewajiban dan memang kita ingin melakukan semampunya kita ya gitu teman-teman ya. Namun ya memang kita lihat ya kalau Anda baca di surat Al-Baqarah itu ya. Jadi situ Allah menjelaskan kepada kita semua, makan dan minumlah kalian ya dari rezeki yang halal dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata Allah kan gitu. Jadi setelah ngomong makan, setelah Allah bicara makan minum, di situ ada keterangan ada syaitannya gitu kan. Jangan ikuti langkah syaitan. Artinya apa? Syaitan itu memang ada kaitannya dengan apa yang kita makan. Maksudnya mereka juga ikut campur ya. Kalau orang katakanlah makan sehat tiap hari, dia bagus makannya tiap hari, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya tidak berlebihan, maka subhanallah, ya sehatlah badannya. Nah kalau sehat badannya dimakan bagus, tidak berlebihan, dia sejatinya sudah beriman, maka jaganya sehat, imannya juga sehat, gitu kan. Tapi kan tidak semudah itu. Ada syaitan di situ, ya. Maka subhanallah kita sering atau pernah mendengar hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa ya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya, kenapa bisa kayak begitu? Ya karena dia nggak jaga hatinya, dia nggak jaga terutama imannya ketika sedang berpuasa. Ya, jadi kalau sekarang ya dunia modern lah heboh-hebohan dengan namanya intermittent fasting. Saya katakan puasa Ramadan itu intermittent fasting terbaik di dunia gitu. Kenapa saya katakan di dunia? Iyalah. Kenapa begitu? Coba bayangkan dulu sekarang, kalau Anda membaca tulisan di Instagram itu ya, di IG itu, saya katakan fasting state kita itu lebih lama daripada feeding state atau waktu makan kita. Bahkan kalau dia mau lanjut, habis dia buka puasa gitu kan, buka puasa tadi sampaikan pakai kurma atau air gitu kan, puasa lagi aja sampai sahur, nggak usah makan lagi. Dan disitulah kita sedang mendetoks sebenarnya. Ya. Nah, di sini nanti kita akan apa tuh namanya membahas ya. Jadi kalau tadi dia tidak atau puasa tadi itu akhirnya tidak bermanfaat atau mungkin cuma sekedar nahan lapar dan dahaga saja itu karena apa? Karena orangnya bicara dusta, karena orangnya apa tuh namanya bicaranya sia-sia atau orangnya mengerjakan macam tinggal dusta, sia-sia sama maksiat ya. Dan tiga hal ini kan gampang banget kita kerjakan di waktu Ramadan ya. Tiga hal ini Bapak Ibu sekalian gampang sekali dikerjakan manusia modern di waktu atau di saat kapanpun gitu kan. Bicara dusta, lihat berita yang nggak penting. Maka di situ sebenarnya poin pentingnya apa? Supaya puasa, kita bicara supaya puasanya itu bernilai secara ibadah, maka tinggalkan perkataan dusta atau menyebarkan perkataan dusta. Nggak usah sibuk dengan urusan orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Sia-sia. Apa? Sia-sia. Sia-sia itu maksudnya apa? Nggak ada manfaatnya nonton ini, baca ini, ngobrol sama orang. Lebih baik diam ketika puasa. Ya, bahkan Nabi pernah menjelaskan bahwa ketika ada orang ingin berdebat, ngajak debat lah dengan kalian, katakan pada dia saya sedang berpuasa. Nabi sudah memberikan pesan kepada kita seperti itu. Ya, jadi subhanallah teman-teman, dusta sia-sia. Jadi sia-sia itu apa? Tadi ya kumpul sama teman-teman yang nggak ada pentingnya, nggak ada manfaat, ngobrol, sudah tinggalin aja tuh. Ya, tinggalin semua hal-hal nggak bermanfaat selama puasa. Itu udah cukup 11 bulan gitu kan. Ya, banyak orang ya kita juga saya mungkin termasuk mungkin dalam salah satu perjalanan kita itu hari-hari kita itu tergoda oleh syaitan ya seperti itu. Yang ketiga apa? Maksiat ya. Lagi Ramadan masih maksiat ngapain puasa? Cuma dapat puasa lapar dahaga saja gitu kan. Nah, ini pesan pentingnya di situ. Maka kalau bicara puasa sebagai detoksifikasi ya dan bagaimana puasa itu nggak sia-sia, tentunya kan kalau mungkin bahasa itu detox iman sama detox raga. Detox iman ada syaratnya,
Detok raga ada syaratnya. Maka tidak heran semua hal-hal itu. Misalnya kita bicara iman. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan lemahnya iman seseorang. Ya, lemahnya iman seseorang. Dan salah duanya adalah banyak makan sama banyak bicara yang nggak bermanfaat. Jadi kalau berarti kuncinya apa waktu Ramadan supaya Ramadannya itu bisa bermanfaat atau bisa betul-betul optimal? 2 hal tadi kejar, ya. Yaitu apa? Kurangi makan, jangan banyak makan lagi waktu Ramadan, dan jangan banyak lagi bicara yang tidak penting waktu Ramadan. Kenapa? Ramadan adalah waktu kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kan gitu. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Banyak makannya diganti dengan sedikit makan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan sedikit makan, banyakin ibadah. Maksudnya gitulah. Kurangi makan, banyakin ibadah. Poin pentingnya itu di situ, teman-teman sekalian, ya. Jadi, dan 2 hal tadi kalau kita boleh, mungkin saya coba bahas sedikit ya. Lemah iman itu ya karena banyak makan, karena banyak bicara, kan gitu. Lemah raga juga sama.